Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur ana 26 tahun. 20 atau 26? Ana ingin menikah Ustaz. Tapi penghasilan ana tidak mencukupi untuk menikah. Bagaimana Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Puasa. Apa yang harus dilakukan jemaah? Kan kata Nabi SAW, "Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Yang mampu nikah. Tapi ketika antum mengatakan penghasilan antum tidak mencukupi untuk menikah, mungkin antum kurang husnudzon sama Allah. Antum mungkin mengatakan, "Ustaz, penghasilan anak kalau buat anak sendiri cukup." Ya sudah. Ketika kau nikah, kau jadikan separuh aja yang kau makan, separuhnya buat istri. Dan kau pun datang kepada orang tua yang mau menerima engkau apa adanya. Dan jangan takut ya. Allah tuh jangan takut tuh tentang orang-orang yang nikah dalam kondisi miskin. Apa kata Allah? Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Tuh kata Allah. Kalau mereka itu fakir, fuqara. Bukan miskin lagi. Fakir udah. Apa kata Allah? Yughnihumullah min fadli. Allah yang akan mencukupi dia. Jadi antum bismillah dengan kondisi yang mungkin dikatakan anak ingin menikah, umur sudah cukup tapi belum mampu, antum datang ke orang tua, ceritakan kondisi. Ketika orang tua umumnya gini aja, kau nikah, anak nikahkan sekarang tapi walimahnya nanti kalau kau punya duit, nggak masalah. Pernikahan boleh aja. Nikahnya mulai sekarang, nikah itu gampang jemaah. Antum bikin ruwet sekarang itu karena banyak tradisi yang memberatkan orang. Potong sapi, potong kambing, undangan 100 orang, undangan 1000 orang. Antum cukup undang berapa orang? 10 orang, bismillah. Ada tuh sate yang keliling, sate, set. Antum panggil, sohib antum, ini walimah ana, bismillah. Bismillah, boleh jemaah. Kita yang bikin ruwet, kita bikin ruwet. Nah, antum kalau miskin, paling tidak antum kaya hati dan kaya akhlak. Jadi antum ketika ngelamar katakan, ana memang fulus nggak punya, tapi akhlak, masya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, ana mau berhenti merokok. Bagaimana caranya? Nggak usah merokok. Jangan. Ini bedanya perintah dan larangan. Kalau perintah, kau sholat qobliyah, itu kan, aduh, butuh ambil wudu, butuh berdiri, butuh mengeluarkan energi. Tapi kalau meninggalkan larangan, ya udah nggak usah merokok, selesai. Cuma yang jadi masalah, rokok itu jerat-jerit ya. Jadi rokoknya dia taruh tuh, itu berteriak, dia panggil dia, fulan, ana dari tadi nungguin ente nih. Itu betul, mereka para perokok itu mengatakan ada yang manggil Ustaz kata dia. Ya udah antum ajak berantem nih. Insya Allah bisa jemaah. Cara berhenti merokok yang pertama niat mau berhenti. Salah satu bentuk niat itu antum berdoa. Antum minta sama ya Allah, bantulah hamba untuk meninggalkan api ini. Bantulah hamba. Itu di Arab ada jemaah haji Indonesia karena suka merokok, dapat kunyah Abunar. Abunar, bapaknya neraka. Karena dia setiap saat hidupin api. Ada Abunar kata dia, ada di situ. Kau benci dengan hatimu, lalu kau mohon, ya Allah bantulah hamba untuk meninggalkannya. Sebagian orang yang mau berhenti ngerokok ngomong doang, tapi nggak pernah berdoa minta sama Allah. Karena niatnya belum bulat untuk meninggalkan. Dia masih berpikir, ana mau mengurangi nanti lah, insya Allah, ana mau berhenti nanti. Tapi kalau kau benar kau niat minta sama Allah dan kau tinggalkan sohib. Biasanya orang perokok itu betul. Perokok itu kalau biasa ngerokok akan kecut mulutnya, akan pahit kalau dia tidak ngerokok. Nah, di situ kau cari permen atau apa yang bisa menggantikannya. Insya Allah bisa, karena sudah banyak orang yang berhenti ngerokok. Suatu saat kau berhenti, sekarang nggak berhenti nanti akan berhenti. Kalau nggak terpaksa, karena ada orang yang berhenti. Kenapa berhenti ngerokok? Ya sudah, paru-parunya sudah kacau. Kalau ngerokok kata dokter mati. Orang tahu jemaah, dan subhanallah, iklan-iklan tentang bahaya rokok di mana-mana ada, tapi tetap aja orang merokok. Sampai tadi anak sama anak-anak Mas Lama di lampu merah, lada kembar, teman-teman. Di situ ada layar besar, iklannya keren-keren jemaah. Itu anak lewat lampu merah, Mas Lama, anak punya anak itu sampai gini-gini nonton. Anak lihat, nonton apa? Basket bah tadi. Iya iklannya basket, tapi iklannya
rokok sebenarnya. Subhanallah. Maka paling tidak tadi, kau niat, kau bertekad, dan kau berusaha meninggalkan sohib-sohib, insya Allah Allah bantu kau meninggalkan rokok yang memang sudah jadi kebiasaanmu kadang-kadang. Ustaz, akhwat atau ikhwat yang suka selfie kemudian memasang di media massa, apakah iya jemaah, tulisannya media massa jemaah. Jadi mungkin maksudnya media sosial jemaah. Apakah udah hilang rasa malunya? Kemudian apa hukumnya berfoto yang tidak bermanfaat, hanya sekedar disimpan aja? Dan berkaitan dengan yang pertama, memasang foto di medsos. Ya tadi ditanya, apa sih yang menjadi dorongan memasang foto? Kita tahu urusan foto ini sebagian ulama mengharamkannya, dan sebagian membolehkan ketika ada manfaatnya. Kau lihat sekarang, ada manfaatnya nggak kau pasang foto di situ? Kadang-kala hanya ingin eksis di dunia masa, di dunia maya, ingin kelihatan ya. Dulu jemaah kalau mau jadi artis itu susah kan, karena dulu artis itu hanya di layar lebar, di bioskop. Sekarang orang masya Allah, mau bikin video, dia masuk kamar mandi dia bisa bikin video. Aku sedang mau ke toilet, tuh liatin toiletnya bersih apa seperti itu. Maka lihat tujuan. Ketika nggak ada gunanya, kau tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Nggak ada gunanya buat kamu. Selain menghabiskan kuota. Kemudian tadi kalau seorang akhwat dia akan dinikmatin oleh lelaki-lelaki, sehingga dia ya tadi tidak jadi gadis pingitan. Walaupun dia gadis tapi sudah dinikmatin wajahnya oleh nggak tahu oleh sejuta manusia mungkin atau gimana. Maka lebih baik tinggalkan hal itu. Adapun foto yang tidak berguna, yang nggak ada gunanya tinggalkan. Kau nyimpan foto kalau ada gunanya, fadl kau simpan. Tapi kalau nggak ada gunanya, lebih baik kau tinggalkan. Barakallahu fikum. Saya mau bertanya, bagaimana hukum mengikuti thariqat? Dan bagaimana hukumnya zikir-zikir khususnya yang melakukan rabithah, membayangkan wajah guru saat berzikir untuk sampai pada Allah Subhanallah. Ini nih, Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang hidup setelah aku mati akan melihat perselisihan yang banyak. Sudah. Ketika kita melihat perselisihan yang banyak cara-cara ibadah yang baru, thariqat itu banyak kali, dan semua thariqat mengklaim mereka yang paling bagus, mereka yang paling baik, mereka yang sampai sanadnya kepada Nabi SAW. Ketika kau melihat itu semua, ingat dengan sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati. Kalian cari, pegang, amalkan sunnah. Wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kalian ikuti sunnah para khulafa'ur rasyidin. Karena ada tariqat-tariqat yang mengatakan kita nih nyambung sampai ada tariqat Siddiqiyah umpamanya. Mereka mengklaim nyampe kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kau lihat, benar enggak nyampe kepada Abu Bakar? Kenapa sahabat yang lain tidak mengamalkan? Kenapa Imam Syafi'i tidak mengamalkan umpamanya? Kau lihat, ketika itu sampai kepada Nabi dan Nabi mengamalkan, sahabat mengamalkan, amalkan. Maka yang perlu kita tanya ketika permasalahan ibadah, kita perlu tanya, apakah Rasulullah SAW mengajarkan hal ini? Dia katakan tidak. Apakah Abu Bakar ngamalkan, Umar, Utsman? Mungkin dia, kau ada apa tanya-tanya seperti itu? Soalnya Nabi itu pesan sama para sahabat, nanti yang hidup setelah Nabi mati itu akan melihat perselisihan yang banyak, guru. Dan kata Nabi, supaya selamat tuh cari sunnahku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Maka aku melakukan hal ini untuk tahu. Maka tadi kau lihat, kau perlu cari adalah bagaimana cara Nabi Muhammad SAW. Bagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi dalam zikir mereka, dalam ibadah mereka. Barakallahu fikum. Apakah boleh seorang suami meninggalkan istrinya dalam menuntut ilmu dan dia ridho atas hal ini karena belum mampu untuk tinggal bersama di sini? Kalau mereka ridho, tafadhol. Kalau dia sabar, silahkan. Dan harus sabar. Dan istri harus sabar, dia sabar, tapi paling tidak setiap liburan dia pulang. Kenapa di kitab Adabul Mufrad ada hadis yang dhaif, tidak sebagaimana Sahih Bukhari? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama, dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari yang menyusun kitab itu, beliau telah mensyaratkan untuk tidak menyebutkan kecuali hadis yang sahih. Sedangkan dalam kitab Adabul Mufrad tidak. Beliau menyebutkan semua hadis yang berkaitan dengan adab. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Beliau sebutkan di sana.
Tapi beliau ingin menyebutkan semua hadis. Tapi ingat tadi, hadis itu walaupun dhaif secara sanad yang berkaitan dengan 70 bagian dari kenabian, tapi ternyata ada yang sahih. Disebutkan 25 bagian dari kenabian. Bagian dari 25 bagian kenabian. Artinya Imam Bukhari tidak menyebutkan hadis dhaif yang dhaif akhirnya sama sekali tidak bisa dipakai. Kadang-kala ada hadis lain yang menguatkannya atau yang maknanya sahih sebenarnya tapi sanadnya dhaif. Itu yang kita lihat dari hadis-hadis yang sudah berlalu. Makanya Syekh Albani kemudian membuat kitab ini Sahih Al-Adabul Mufrad. Walaupun dikritisi oleh para ulama, apa yang dilakukan Syekh Albani ketika memisahkan yang sahih sama yang dhaif. Padahal Imam Bukhari ketika mengumpulkan itu agar orang yang membaca tahu itu. Kalaupun ada hadis yang lain dia tahu, oh ternyata dhaif. Kalau ternyata dia hanya tahu yang sahih aja yang dia baca, lalu ada orang menyampaikan yang dhaif, dia kan nggak tahu. Tapi dengan dikumpulkan jadi satu, dia akan mengetahuinya. Barakallahu fikum.